Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa ini merupakan tujuan daripada kehidupan kita ini sebenarnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan untuk itu semua. Hadirin rahimakumullah, kita sudah masuk tanggal 21 Februari. Itu berarti kita sudah masuk tanggal 22 Sya'ban, sehingga puasanya dapat kita hitung. Karena setelah Sya'ban ini habis, masuk kepada bulan Ramadan, di mana kita melaksanakan puasa, menahan segala sesuatu, baik itu lapar, dahaga, ataupun menahan yang dilarang oleh Allah, semata-mata kita peruntukkan untuk Allah SWT. Kita pada siang harinya seperti itu, pada malam harinya sholat namanya tarawih. Ya. Sholat tarawih ini sebenarnya adalah sholat lail, sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan disebut tarawih. Kemudian pada malam harinya juga kita bangun untuk sahur. Artinya apa? Pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang sengsara secara teoritis seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita memahami hakikat daripada puasa itu, maka kita diharapkan untuk bisa menyambut Ramadan ini dengan penuh kesyukuran, penuh harapan menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam Quran itu, puasa ini diperintahkan endingnya itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi takwa. Nah, kalau sudah menjadi takwa, kenapa? Kalau sudah menjadi takwa, Allah masukkan ke dalam surga. Kalau begitu berarti puasa ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita diproses dalam 1 bulan itu, dilatih, digembleng untuk bisa membiasakan diri melakukan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang takwa. Kalau kita sudah 1 bulan sukses, maka bulan berikutnya akan menjadi ringan. Itu kurang lebih endingnya seperti itu. Kemudian kita harus pahami juga bahwa puasa yang kita laksanakan sekarang ini itu lebih ringan dibandingkan orang-orang puasanya orang-orang terdahulu sebelum kita.
Karena Allah di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu wa yang beriman kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana halnya diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi takwa. Lah orang-orang terdahulu sebelum kita itu kewajibannya tidak seperti kita. Posonya itu 1 bulan cuma 3 hari. Kalau setahun jumlahnya 36 hari. Bahkan Rasulullah pertama di Madinah itu masih melakukan itu, puasa 3 hari. Turunlah ayat itu tadi, maka diganti dengan 1 bulan full. Kalau begitu kita sudah untung 6 hari. Karena orang dahulu itu puasanya kalau setahun dihitung 36, kalau kita cuma 29 sampai 30 hari. Ini berarti kita harus mensyukuri bahwa aturan-aturan di dalam puasa itu lebih ringan dibandingkan dengan orang-orang terdahulu sebelum kita. Hadirin rahimakumullah. Terkait aturan yang lain, dulu itu suami istri walaupun pada malam hari puasa itu tidak boleh berbuat rofas kepada istri-istrinya. Nah, sehingga pada suatu hari ada salah seorang sahabat itu melanggar. Lalu malah kepada Rasulullah, solusinya bagaimana? Turunlah ayat. Ukhilla lakum lailatas yami rofasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Dihalalkan untuk kamu pada malam bulan Ramadan untuk berbuat rofas kepada istri-istri kamu. Ya. Jadi dirubah sudah. Dulu tidak boleh, sekarang boleh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Berarti aturan itu lebih enak sekarang daripada awal-awal puasa itu diwajibkan atau dilakukan oleh orang-orang terdahulu seperti itu. Bahkan ketika berbuka, ya, ketika berbuka ini juga jadi masalah. Yaitu kalau orang itu sudah maghrib berbuka terus tertidur, bangun sudah tidak boleh makan lagi, dan itu dia harus puasa lagi sampai maghrib lagi. Sehingga dikisahkan dalam sebuah riwayat itu ketika ada seorang sahabat itu pulang ke rumah ingin buka, kemudian tidak ada makanan, lalu istrinya mencarikan makan, keluar mencari makan, rupanya lama. Akhirnya sang suami tadi tertidur. Nah kemudian istri ini datang membawa makanan, melihat suaminya tertidur, dia bilang, celaka kau. Kenapa celaka? Ketika sudah tertidur sudah tidak boleh makan lagi. Dia harus menyelesaikan puasa pada malam itu sampai maghrib lagi. Sehingga pada siangnya orang ini melakukan puasa seperti itu, lalu terjadi loyo badannya. Ya itu akibat apa? Aturan-aturan yang dulu. Nah sekarang dirubah oleh Allah. Ya. Bunyinya begini. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sehingga jelas bagi kamu benang yang putih daripada benang yang hitam, yaitu fajar. Artinya disuruh makan sampai fajar boleh, tanpa tidur ataupun dengan tidur tidak masalah. Berarti lebih ringan. Nah yang seperti ini apa yang harus kita susahkan menghadapi puasa ini? Satu, aturannya sudah ringan. Kemudian hakikatnya puasa itu adalah pembentukan pribadi ini, mengembalikan jati diri kita sebagai manusia yang fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkan wajahmu ke arah agama yang lurus. Itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah. Berarti fitrahnya manusia itu beragama dengan lurus.
Lah orang yang bisa beragama dengan lurus ini adalah orang iman atau takwa. Maka puasa ini sebenarnya hakikatnya mengembalikan jati diri kita menjadi makhluk manusia yang sesungguhnya, menjadi orang takwa. Kalau sudah takwa begini, iman takwa, Allah janjikan diberikan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang takwa. Di dalam surat Kahfi juga disebutkan innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabauna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin dipindah daripadanya. Loh, ini kan luar biasa. Allah itu mengembalikan kita seperti itu. Berarti ini perhatian Allah pada kita luar biasa, kasih sayang Allah. Makanya diharapkan dengan hadirnya puasa ini kita sambut dengan senang hati, dengan penuh harap, dengan rasa syukur. Karena di dalam puasa itu banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ada Lailatul Qadar, ada yang kalau kita melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan itu setara dengan 70 kali di bulan-bulan yang lain. Dan masih banyak lagi kehebatan-kehebatan di dalam bulan Ramadan. Nah ini maka pentingnya kita itu untuk berterima kasih kepada Allah Ta'ala dengan kehadiran Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada yang kami sampaikan tadi, bahwa yang harus kita banggakan sekarang ini bukan kelompok kita, bukan golongan kita, bukan partai kita, karena Allah tidak nanya itu nanti. Yang diperiksa itu nanti amalan kita sudah berada di dalam keimanan atau ketakwaan. Kalau kita, ya inilah yang maksudnya nggak harus dibanggakan, ya harus diperjuangkan. Kalau kita membanggakan kelompok itu sebenarnya bisa jatuh kepada kesyirikan. Lah kalau sudah jatuh kepada kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik liman yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu adalah pernyataan dari Allah SWT. Lalu karena itu kita paling tidak harus mengenal macam-macam syirik itu juga. Dari ucapan kita bisa jatuh kepada syirik. Ucapan ini kelihatannya biasa, tapi penting. Dengan dulu ketika nikah dengan ibunya anak-anak itu haram sebelum mengucapkan sesuatu. Lalu penjara mengucapkan sesuatu, qabil tu nikah bil mahri mazkur, halal menjadi halal. Karena apa? Ucapan. Ya sama dengan kalau saya hari ini hadir di sini adalah atas kehendak Allah, pasti benar. Dan kehendak panitia. Yang seperti itu mengandung kesyirikan. Nah, matanya saya lupa, tapi intinya dari ucapan itu bisa jatuh syirik karena ada kata-kata dan. Lah yang benar adalah saya datang ke sini atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak panitia, baru itu tidak syirik. Itu ucapan. Ya, makanya jadi penting juga kita mempelajari atau mengetahui macam-macam kesyirikan, karena itu lawannya ketakwaan. Kita harus pahami, termasuk kita mengikuti ulama. Ulama yang mana yang harus kita ikuti? Secara teori memang ulama itu orang yang alim, orang yang berilmu, wajib ditaati. Tapi ada ulama yang bisa melenceng. Kalau dulu contohnya di zamannya Nabi Musa, ada seorang ulama yang doanya itu makbul, mandi. Dia minta A dikasih A oleh Allah. Tapi bisa jatuh. Karena apa? Karena suap. Coba. Seorang ulama seperti itu, intelektualnya tinggi, ilmu agamanya tinggi, menguasai kitab, bisa jatuh. Apalagi kita gitu.
Ya. Nah, begini ini kalau kita tidak memahami, akhirnya bisa jatuh kepada syirikan tanpa kita sadari. Sehingga pada suatu hari itu pernah Rasulullah itu kedatangan seorang yang namanya Adi. Adi datang kepada Rasulullah, kemudian dia pakai kalung dari salib, kalung dari perak berwujud salib. Lalu oleh Rasulullah dibacakan Quran surat 9 ayat 31 yang artinya itu begini: mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka menjadi Tuhan selain Allah. Nah, mendengar seperti ini Adi tadi marah. Saya tidak pernah rukuk dan tidak pernah sujud kepada orang alim saya. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa yang dimaksud ayat itu adalah orang alim itu membuat fatwa haram, tapi karena satu dan lain hal dipaksa untuk menjadikan halal. Nah, setelah dipaksa untuk menjadikan halal dan diikuti, lalu pengikut-pengikutnya itu mengikutinya juga. Ternyata seperti ini dalam keterangan Nabi SAW tadi adalah perbuatan syirik. Maka melihat ulama juga begitu. Kita lihat ulama itu konsekuen tidak dengan keislamannya. Nah, itu yang perlu, sehingga intinya daripada apa yang kami sampaikan ini adalah menyambut kehadiran Ramadan yang sebentar lagi akan hadir. Kita sambut dengan rasa syukur, terima kasih kepada Allah bahwa syariat puasa ini ternyata untuk kebaikan kita, adalah kasih sayang Allah kepada kita supaya kita berada di dalam kebaikan, berada di dalam keimanan dan ketakwaan. Kalau sudah iman takwa seperti itu, Allah janjikan surga. Kalau di sekitar kita itu orangnya beriman dan takwa, Allah janjikan akan diberikan barokah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan takwa, pasti kami bukakan kepada mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka itu mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini adalah janji Allah. Kalau di suatu negeri itu iman takwa, Allah turunkan berkah di negeri. Kalau di kota kita penduduknya iman takwa, Allah turunkan berkah di kota kita. Kalau di keluarga kita juga begitu, iman takwa, Allah turunkan di dalam keberkahan di dalam keluarga itu. Luar biasa. Berarti keberadaan orang beriman itu memancing barokah dari Allah. Sebaliknya kalau orang itu mendustakan agama, memancing azab. Kita sekarang lihat ya, sekarang ini bencana itu di mana-mana ada. Itu sebenarnya pertanda banyak penduduk-penduduk di negeri, di dunia ini yang melakukan kezaliman. Kita lihat di Amerika, mereka dengan congkak bersombong akan menjadikan Gaza sebagai neraka karena dia merasa mampu untuk membumi hanguskan tempat itu. Tapi apa yang terjadi kemudian sehari setelah ucapan itu, justru yang terbakar jadi neraka di Amerika. Kenapa seperti itu? Bahkan sekarang ada WA itu terjadi banjir juga di sana, sehingga banyak bangunan-bangunan yang ambles. Ini apa? Pertanda apa? Kalau kita melihat semua dari ucapan, itu berbahaya. Iblis itu pernah disuruh sujud kepada Adam, dia menolak. Dia mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedang Adam kau ciptakan dari tanah. Merasa hebat. Apa yang terjadi kemudian? Iblis dilaknat menjadi makhluk yang terlaknat. Zamannya Qarun juga demikian. Qarun itu orang yang diberi kekayaan luar biasa, sampai kunci-kuncinya dipikul oleh sejumlah orang tidak kuat, saking kayanya. Diperingatkan oleh ulama pada saat itu untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Tapi dia menolak. Kenapa? Dia merasa itu hasil kepintarannya sendiri. Kekayaan saya ini adalah hasil kepintaran saya, mengesampingkan Allah dan seterusnya. Apa yang terjadi? Harta dan dirinya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, jadi ini peringatan bagi kita juga bahwa kehadiran poso ini sesuatu yang sebenarnya kita harapkan.
Seandainya tidak ada syariat puasa, kita juga nggak tahu. Karena orang tidak melakukan dosa, mesti ada. Jangankan kita, Nabi Adam tidak pernah dosa, apalagi kita. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kehadiran puasa ini kita bisa menyambut dengan perasaan bersyukur, dengan perasaan gembira, dengan perasaan penuh harap, supaya dosa-dosa kita bisa terampuni dan predikat kita menjadi predikat yang iman dan takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.